Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam At-Tasriful Izzi. Ini adalah majelis kita yang ke-20 insyaallah. Masih dalam pembahasan al-mu'tal, yaitu ma ahadu usulihi harfu illah allati hiya al-wawu wal ya wal alif. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang, pada pertemuan sebelumnya, tentang al-mu'tallul fa, ya, yang huruf illahnya ada di fa, huruf pertama. Terbagi dua, ada wawi, ada ya'i. Sekarang yang kedua. Kata beliau rahimahullah, as-sani al-mu'tallul aini wa yuqalu lahu al-ajwafu. Al-mu'tallul aini wa yuqalu lahu al-ajwaf. Ya, mu'tal ain disebut juga ajwaf, ya. Karena tengahnya kosong dari harokat, ya. Karena makna ajwaf dari kata jauf itu yang lowong, ya, yang ada rongganya. Misalnya perut, ya, itu jauf. Kemudian bambu tengahnya ada rongganya, itu disebut ajwaf. Inilah sebab fi'il ini disebut ajwaf, karena tengahnya kosong dari harokat. Wadzus salasah, Zus salasah, ya. Zus salasah, kenapa disebut seperti itu? Juga disebut zus salasah. Kenapa? Likauni madhihi ala salasati ahruf. Fi'il madhinya itu 3 huruf. Idza akhbarta an nafsika, ya. Mungkin orang bingung, 3 huruf, ya, semua fi'il madhi 3 huruf kalau sulasi, ya, belum selesai, ya. 3 huruf jika engkau membicarakan tentang dirimu, yaitu ana, ya. Nahu qultu, ya, bi'tu, ya, 3 huruf, ini fi'il madhi. Berarti huruf aslinya tinggal 2 tambah dhamir 1, ya. Itu namanya zus salasah. Untuk membedakan dengan fi'il sahih, zu arba'ah, seperti nasartu 4, ya. Juga yang huruf illahnya di awal dan di akhir, waqaftu 4 huruf, masih tetap 4 huruf. Yang di ujung seperti jarah, jaraitu, masih 4 huruf. Tapi kalau yang ajwaf 3, qultu bi'tu. Itu maksud kenapa dibilang zus salasah, fi'il yang hurufnya 3. Itu setelah bersambung dengan dhamir. Fal mujarradu minhu tuqlabu 'ainuhu fil madhi alifa. Ini mulai kaidah i'lal. Fi'il mujarrad, sulasi mujarrad, kalau fi'il madhinya itu di wawu dan ya-nya itu dirubah menjadi alif, yaitu ainnya, huruf tengahnya. Sawa'un kana wawan aw ya'an, sama saja tengahnya itu ain fi'ilnya wawu atau ya. Ya. Li taharrukihima, karena berharokat. Wan fitahima qablahuma, sebelumnya fathah. Nahu sana wa ba'a. Ya. Jadi kaidahnya idza taharrakatil wawu awil ya'u, ya, ba'da fathatin, ya, qulibata alifan. Kalau wawu dan ya berharokat terletak setelah fathah, maka dirubah menjadi alif. Misalnya sana dan ba'a, aslinya sawana dan baya. Ya. Ini tadi kaidah umum, ya. Ini kaidah umum.
idza taharrakatil wawu awil ya'u ba'da fathatin. Qulibata alifan. Kemudian fa in ittasala bihi dhamirul mutakallim awil mukhatabi aw jam'il muannatsatil ghaibati nuqila fa'ala minal wawi ila fa'ula. Sekarang kita akan bahas teori bagaimana fiil-fiil ajwaf tadi ya, ketika disambungkan dengan dhamir mutakallim yaitu ana. Ya, ana, nahnu. Al-mukhatab yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Au jam'il muannatsatil ghaibah. Atau jamak. Banyak orang dia perempuan dan ghaibah yaitu hunna. Maka nukila fa'ala kalau wazannya fa'ala ya, fi'il tadi wazannya fa'ala huruf tengahnya wawu ya, seperti sawana ya, qawala. Sebelum disambung dengan dhamir wazan fa'ala dirubah dulu menjadi fa'ula ya, seperti qawala. Sebelum disambung dengan ta, tu itu dirubah dulu menjadi qawula ya, qawula di dhammah. Wa minal ya'i ila fa'ila. Kalau huruf tengahnya ya seperti baya'a, baya'a dirubah menjadi bayi'a. Huruf tengahnya kasroh ya. Dalalatan alaihima. Kenapa dirubah wazannya huruf tengahnya? Kalau wawu di dhammah, kalau ya di kasroh untuk menunjukkan nanti ya, ketika telah dihapus menunjukkan yang dihapus itu apa ya. Wawu kode untuk ya apa? Dhammah kode untuk wawu. Kasroh kode untuk ya. Walam yughayyar fa'ula. Tapi kalau wazannya itu sudah fa'ula, maka tidak perlu dirubah. Ya. Ya. Wala fa'ila, juga fa'ila kalau idza kana asliyaini, kalau dua-duanya asli, yaitu memang wazannya seperti itu, maka enggak perlu dirubah. Asli wazannya fa'ula atau fa'ila. Dan ini kembali ke kamus untuk mengetahui wazan ya. Kita cuma belajar teori ya. Setelah itu apa? Wa nuqilatil dhammah. Dhammah yang ada pada wawu, wal kasrah yaitu yang ada pada ya. Qawula dengan bay'a tadi setelah dirubah wazannya ilal fa. Harokat tadi yang ada di ain fi'il dipindah ke fa. Setelah fa itu dikosongkan dari harokat ya. Qawula qafnya kosong dulu ya, baru dipindah dhammah. Bayi'a ba itu kosong dulu baru dipindah kasroh kepadanya. Baru wa hudhifatil ain. Nah, setelah diambil harokatnya qawula, wawu kan hilang harokatnya karena dipindah ke qaf tadi ke awal. Ya, bayi'a ya-nya hilang harokatnya karena dipindah ke ba. Ya. Dipindah kan, hilang harokatnya. Maka hudhifatil ain, wawu dan ya tadi ain fi'il dihapus. Kenapa? Lil tiqa'is sakinaini. Karena ketemu dua sukun. Ya. Sukun mana? Ya. Ya sukun huruf terakhir ketika sambung dengan dhamir. Ya. Fataqul misalnya sana ini asli ya, sawana, sawana. Ya, sana, sana, sanu. Masih biasa. Sanat biasa. Sanata,
biasa. Sunnah, ini yang dimaksud. Ya, bersambung dengan dhamir muannas jamak ghaibah. Aslinya apa? Sawanna itu dirubah menjadi sawunna. Sawunna wazannya fa'ulna. Kemudian harokat dhammah pada wawu dipindah ke shad setelah kosong dulu. Jadinya sunnah. Ya, wawunya kosong jadi sukun. Sunnah. Ketemu wawu sukun dengan huruf lam fi'il yang sudah disukun karena ketemu nun. Dihapuslah wawu. Sunnah. Yang lebih jelas lagi, sunta aslinya sawanta. Ya. Dirubah wazan, ini proses pertama jadi sawunta, fa'ulta. Kemudian setelah itu dhammah pada ain fi'il dipindah ke fa, yaitu shad. Jadi sunta, kosong kan? Wawu kan diambil dhammahnya, jadinya sunta. Ketemu dua sukun, dihapuslah wawu jadinya sunta. Ya, ini kaidah i'lal juga, yaitu kalau ketemu dua sukun maka dihapus wawu dan ya. Ya. Wawu dan ya itu sukun, ketemu dua dengan sukun yang lain maka wawu dan ya dihapus. Ya. Sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunnah. Ini urutannya. Ya. Rubah wazannya menjadi fa'ula kalau tengahnya wawu. Setelah itu fa'ula yaitu dhammah tadi dipindah ke huruf pertama yang menyebabkan kosongnya huruf kedua. Ketemu dua sukun baru dihapus. Jadi prosesnya 3. Merubah wazan, kemudian memindah harokat, kemudian menghapus huruf. Ya, itu prosesnya. Rubah wazan, hapus harokat, pindah harokat, hapus huruf. Hasilnya seperti yang Antum lihat. Dan dari sisi praktek, ini terjadi setelah yang kelima dalam tasrif, yaitu sana, sana, ya, sana, sana, sanu. Ya. 3. Sonat, sonata. Setelah yang kelima kan? Ini 5, sonata masih. Yang ke-6 sunnah. Ya. Setelah yang kelima jadi kena itu i'lal. Terus sampai terakhir. Demikian pula fi'il yang lain. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Ya. Soma, 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 somu, somat, somata, sumna. Ya. Itu yang tengahnya wawu. Bagaimana yang tengahnya ya? Kata beliau, wa taqulu fil yahi ba'a ba'a ba'u. Ba'at ba'ata bi'na. Aslinya bagaimana? Bayi'na. Ya. Sebelumnya baya'na, fa'alna. Kemudian mulai dilakukan i'lal. Huruf tengah yaitu ya di kasroh, yaitu merubah wazan fa'ala menjadi fa'ila, jadilah bayi'na. Setelah itu memindahkan harokat ya yaitu kasroh ke fa'fi'il, jadinya bi'na. Ya. Jadi sukun ya-nya karena sudah diambil harokatnya. Setelah itu tahap ketiga menghapus ya karena ketemu dua sukun jadinya bi'na. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ya. Contoh fi'il yang lain ghaba, ya, ghaba yaghibu. Ya, ghaib. Ghaba, ghaba, ghabu, ghabat, ghabata, ghibna. Ya, ghibta, ghibtuma, ghibtum dan seterusnya. Ini prosesnya. Ada 3 tahapan. Ini yang bisa kita baca. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.